Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wat talibat? Alhamdulillah arju kullukum fi halati sihah. Tayyib, qabla an nabda dirasatana fi hadzal yawm la budda an nad'a ila Allah azza wa jalla bi qiraati basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Naltaqi maratan ukhra fi hadzal yawm sanadrus al-lughata al-arabiyyah ma yata'allaq bil al-balaghah tahta al-mawdu' at-tawriyah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali belajar bersama mengenai bahasa Arab pada pembahasan kita pada hari ini yaitu balaghah yang berjudul mengenai dengan at-tawriyah. Baik. Nah, di sini terdapat bagan mengenai jenis-jenis muhassinat badi'iyah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ilmu balaghah itu terdapat 3 kajian ilmu. Nah, kajian ilmu tersebut diantaranya yaitu ada bayan, ilmu bayan, kemudian ada ma'ani, dan yang terakhir yaitu badi. Nah, di sini. Nah, badi itu secara bahasa merupakan artinya yaitu menciptakan sesuatu yang baru, modern dan asing. Hal ini bisa kita ketahui juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah ialah pencipta langit dan bumi. Dan jika ia hendak menginginkan atau menetapkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka dia hanya akan mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Nah, secara istilah badi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat, baik dari segi lafaz maupun makna. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwasanya muhassinat badi'iyah itu ada 2. Nah, muhassinat badi'iyah lafziyah dan juga muhassinat badi'iyah ma'nawiyah. Muhassinat badi'iyah lafziyah merupakan cara untuk memperoleh kata atau memperindah sebuah kata dari segi lafaz atau bunyinya. Nah, yang ini nanti akan dipelajari di bab 6 dan juga bab 7, yang mana di situ terdapat jinas, iktibas, dan sajak. Contohnya misalkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 20 sampai 21. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Nah, di sini terlihat terdengar bahwasanya terdapat keindahan lafaz ya, jazua manua. Nah, di situ. Nah, ini hanya sekilas. Kemudian ada muhassinat badi'iyah ma'nawiyah. Nah, ini yang dibahas pada kesempatan kali ini, muhassinat badi'iyah ma'nawiyah. Jadi mengindahkan makna dalam suatu ungkapan. Nah, jadi di sini mengenai makna, cara mengindahkan suatu makna. Salah satunya di sini ada tauriyah dan juga nanti ada tibak dan muqabalah. Alhamdulillah kita di sini akan mempelajari mengenai tauriyah ya. Nah, tauriyah, ma huwa tauriyah wa ma adraka ma tauriyah. Nah, tauriyah lugotan yakni min kalimati warro yuwari tauriyah. Secara bahasa, tauriyah berasal dari kata warro yuwari tauriyah. Artinya ikhfa'u syai', menyembunyikan sesuatu. Yakni orang yang berbicara sengaja menyembunyikan makna yang dimaksud di balik sesuatu kata yang mempunyai 2 makna. Yang pertama itu makna dekat, yaitu makna yang segera dapat ditangkap oleh orang yang diajak bicara karena konteksnya jelas. Nah, kemudian makna yang kedua itu makna jauh yang konteksnya kurang jelas, tetapi justru makna kedua inilah yang dikehendaki oleh pembicara. Bagaimana bisa seperti ini?
Sebagai contoh misalnya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar ketika itu sedang berjalan bersama di sebuah lingkungan ya. Nah, pada ketika itu juga mereka berdua, Nabi dan istrinya itu bertemu dengan seorang raja atau penguasa yang diketahui bahwasanya penguasa ketika itu merupakan penguasa yang keji, jahat, dan juga bengis, dan terkenal apabila melihat wanita yang cantik, maka penguasa ini pasti akan membawanya. Nah, oleh karena itu Siti Hajar ini terkenal, bukan terkenal ya, dilihat oleh sang penguasa ini cantik. Nah, oleh karenanya penguasa ini dan beserta pasukannya membawa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ke tempat sang raja. Nah, ketika itu juga sang raja menanyakan kepada Ibrahim, "Man hiya?" Siapa dia? Nah, pada saat Nabi Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim di sini menjawab dengan uslub tauriyah. Hiya ukhti, dia saudara perempuanku. Nah, maksud dari jawaban Ibrahim ini adalah untuk bisa eh, menghindar atau kabur dari sang raja. Apabila ia mengatakan dia adalah istriku, maka bisa jadi Nabi Ibrahim akan dibunuh dan sang istri akan dalam keadaan celaka. Nah, oleh karenanya Ibrahim menggunakan uslub tauriyah, hiya ukhti. Nah, ketika sang raja lengah, maka Ibrahim bisa lepas dari sang raja bersama istrinya, bisa melarikan diri. Nah, dari kisah ini, hiya ukhti itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna dekat, yaitu artinya saudara perempuan, dan juga makna jauh, yaitu ukhti, ukhti fillah. Nah, di sini ada dua kata, ada dua makna. Ukhti fillah artinya saudara seagama. Nah, jadi istri pun merupakan saudara seagama ya. Nah, ini dia yang dimaksud oleh Ibrahim. Akan tetapi sang raja eh, yang ditangkap adalah yang makna yang dirasa dekat itu adalah saudara perempuan, yaitu bisa mbak atau adik gitu. Jadi bukan yang dimaksud bukan istrinya Nabi Ibrahim. Baik, mari kita amati. Di sini terdapat dalil Quran. Nah, ini juga merupakan contoh dari tauriyah ya. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang kamu dahulu kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 60. Nah, di sini terdapat kata yang diwarnai oranye ini, jarahtum. Ini merupakan tauriyah ya. Bahwasanya kata jaroh mempunyai dua makna. Makna dekat, melakukan suatu perbuatan, sedangkan makna jauhnya itu berbuat dosa. Nah, makna jauh inilah yang dimaksud dalam ayat. Nah, makna dekat dari kata tersebut terasa jelas bahwasanya yang dirasa sebagai makna yang dimaksud oleh pembicara, terutama setelah didahului dengan korinah, yaitu yatawaffakum. Korinah itu petunjuk ya. Di sini wa huwallazi yatawaffakum. Allah itu menidurkan kalian pada malam hari, dan Allah eh, mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Nah, setelah ada korinah yatawaffakum ini, maka pendengar itu pasti akan terbesit makna jarahtum itu eh, suatu perbuatan yang dikerjakan pada siang hari. Nah, akan tetapi
yang dimaksud oleh pembicara di sini yaitu Allah mutakalimnya, yaitu yang dimaksud adalah berbuat dosa. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua pada surat Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Kata bi'aidin, makna yang dekat artinya adalah tangan, sedangkan makna yang jauh artinya adalah kekuasaan. Makna yang dekat ini bi'aidin tentu terlihat jelas dan dekat karena bahwasanya terdapat korina banainaha, kami membangun dengan. Nah, membangun ini tentu menggambarkan sebuah apa namanya, apabila ingin membangun pasti dengan gerakan tangan ya, kuasa tangan. Nah, maka di sini yang terbesit itu pasti artinya tangan ya, karena apabila ingin membangun itu atau melakukan sesuatu pasti dengan tangan. Nah, akan tetapi yang dimaksud oleh mutakalim di sini adalah biaidin, itu adalah kekuasaan. Nah, ini dia. Jadi Allah itu membangun langit dengan kuasanya. Seperti tadi ya yang pada di awal itu, badius samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah itu membangun langit dengan kuasanya dia, dengan kekuatannya Allah yang maha besar ya. Tidak bisa dimaknai dengan makna yang asli. Makna yang asli itu tangan. Jadi tidak menggambarkan dengan tangan Allah seperti itu, akan tetapi kekuasaan Allah. Nah, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu di sini ada surat At-Taubah ayat 29. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tu al jizyah an yadin wa hum saghirun. Nah, an yadin di sini makna yang dekat itu adalah tangan. Sedangkan bermakna yang jauh itu adalah tunduk. Nah, ini juga semisal seperti yang tadi ya. An yadin adalah makna jauhnya tunduk. Nah, yang dimaksud oleh mutakallim adalah tunduk. Nah, yang kita ketahui bahwasanya makna dekat terasa pada makna yang asli, makna yang dimaksud, yang terbesit oleh kita pasti yang pendengar itu anyadin, maknanya itu adalah dekat, tangan. Akan tetapi yang dimaksud oleh mutakalim adalah tunduk. Baik, untuk selanjutnya bahwasanya di sini terdapat syair yang dibuat oleh Sirajuddin Al-Warraq. Nah, asun wadima wajhi an unasin liqa'ul maut indahum al-adibu wa rubbus sya'ri indahum bagidu walau wafa bihi lahum habibu. Nah, di sini ada kata habib. Kata habib pada contoh yang nomor 4 ini memiliki dua makna. Pertama adalah orang yang dicintai, habib ya. Hubbun habibun adalah orang yang dicintai. Inilah makna yang dekat dan mudah ditangkap oleh hati pendengar karena berhadapan dengan kata bagid. Nah, korina di sini ada bagidun pada syair yang sebelumnya ya, bagidun. Artinya adalah yang dibenci. Nah, otomatis seorang pendengar itu akan memaknai habibun ini yang dicintai karena lawan kata dari bagid. Nah, akan tetapi makna yang kedua di sini adalah nama Abu Tamam, yaitu penyair yang bernama Habib bin Aus. Nah, inilah makna yang jauh. Namun justru makna ini
yang dikehendaki oleh penyair, dan untuk itu dengan sangat halus ia menutupinya. Maksudnya itu untuk makna yang dekat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya tauriah itu merupakan yang mana mutakalim itu mengucapkan suatu kata lafaz, satu kata kalimat, suatu kalimat yang memiliki dua makna, yaitu makna dekat, jelas, akan tetapi bukan yang dimaksud, dan yang kedua, makna yang samar, bahkan itulah yang dimaksud oleh mutakalim. Baik, teman-teman sekalian, terdapat sebuah kisah bahwasanya ini juga sebagai penjelas bahwasanya sebagai tauriah, dari bab tauriah, bahwasanya ada kisah Nabi Muhammad SAW berserta Abu Bakar hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika itu mereka berdua bertemu dengan seorang Arab Badui. Arab Badui itu lantas bertanya kepada Abu Bakar, karena ketika itu Nabi Muhammad belum dikenal ya. Nah, akan tetapi Arab Badui itu mengenal Abu Bakar. Kemudian bertanya, "Ya Abu Bakar, man huwa?" Wahai Abu Bakar, siapa dia? Nah, kemudian Abu Bakar menjawab, "Huwa hadin yahdini ila torik." Dia adalah penunjuk jalan yang menunjukkan aku untuk sampai kepada suatu tempat. Nah, di sini Abu Bakar menjawab dengan uslub tauriah. Kenapa? Agar Abu Bakar ini membuat Nabi itu tidak dalam keadaan yang terancam, karena ketika itu kafir Quraisy ingin memburu Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad. Maka dari itu Abu Bakar memakai uslub tauriah, ya, dengan perkataan huwa hadin yahdini ila torik, dia itu penunjuk jalan yang menunjukkanku untuk sampai kepada suatu tempat. Nah, ini mengandung makna tauriah, yaitu terdapat dua makna. Yang pertama, pasti yang terbesit dari Arab Badui itu bahwasanya Nabi itu Nabi itu yang dimaksud Abu Bakar itu hanya sebagai penunjuk jalan, atau dalam bahasa Inggris itu guide ya. Dia itu cuma guide yang menunjukkan aku ke jalan untuk sampai kepada suatu tempat. Nah, makna yang jauh yang kedua, yaitu makna yang diinginkan oleh mutakalim itu adalah wa hadin yahdini ila jannatillah. Dia itu penunjuk hidayah yang mana akan memasukkan aku kepada surganya Allah. Nah, ini dia uslub yang sangat bagus dari Abu Bakar agar Nabi Muhammad tidak terancam dari kafir Quraisy. Begitu juga terdapat kisah pada zaman Khalifah, di zaman eh, Imam Syafi'i, bahwasanya ketika itu terdapat penguasa yang zolim, yaitu penguasa paham Mu'tazilah, yang mana mereka menganggap Al-Quran itu adalah makhluk ya, sama halnya dengan manusia, manusia itu makhluk. Nah, ini akidah yang tidak benar. Apabila kita menganggap itu benar, maka bisa terdapat dalam keadaan kufur. Nah, di sini suatu ulama ditanya oleh penguasa. Nah, ditanya apakah Al-Quran itu makhluk. Nah, apabila ulama ini menjawab bukan makhluk, maka dia akan diancam, akan disakiti, akan dizolimi, akan dipukul, dan dipenjara. Nah, ketika itu ulama dengan cerdas, dengan lantang menjawab dengan menggunakan jari-jarinya. Al-Quran, At-Taurat, Az-Zabur, Al-Injil, kullu hadhihi makhluqatun. Nah, dia sambil menunjuk ini, kullu hadhihi makhluqatun.
Nah, di sini terdapat dua makna. Kullu hadhihi makhluqatun. Makna yang dekat dan jelas yang diterima oleh penguasa zolim itu, bahwasanya Al-Quran, Injil, Zabur, dan lain sebagainya itu makhluk. Akan tetapi makna yang dimaksud oleh ulama yang diancam tadi itu, kullu hadhihi itu jari-jarinya ini, kullu hadhihi makhlukatun. Semua ini adalah makhluk. Jari-jari ini makhluk. Emang benar ya, semua ini makhluk. Nah, ini dia yang dipakai oleh seorang ulama dengan menggunakan uslub tauriyah agar eh, dia selamat dari siksaan sang penguasa yang zolim itu. Baik teman-teman, sampai di sini semoga dapat dipahami, dapat disimpulkan kembali bahwasanya tauriyah itu suatu lafaz yang dilontarkan oleh mutakalim memiliki dua makna, makna yang dekat dan jauh. Makna dekat jelas, akan tetapi bukan itu yang dimaksud oleh mutakalim. Yang kedua yaitu makna jauh, samar, bahkan itulah yang dimaksud oleh mutakalim. Baik, sampai di sini. Untuk itu, bagi teman-teman yang menonton video ini, agar mengisi absen ya di kolom komentar di YouTube. Ya baik, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan dan juga bisa diajari kembali kepada teman-teman kita agar ilmu itu bisa mengalir dan bermanfaat. Baik, Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.